Mengganti touchscreen tablet Advan. Begini caranya. Yang pertama tentu kita buka dulu bautnya, semua baut yang ada di luar. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti suaranya berisik, banyak suara motor ataupun suara apa ya, karena memang tidak punya ruangan yang kedap suara, jadi harap maklum. Oke, jika bautnya sudah terbuka, kita congkel pengunci-penguncinya dengan pinset ataupun dengan benda lain juga bisa, yang penting pipih dan kuat. Hampir rata-rata tablet Advan ya hampir sama caranya seperti ini, T1J, 1E dan yang lainnya. Oke, jika sudah terbuka, yang perlu kita perhatikan adalah baut-bautnya. Kita lepas baut-bautnya yang ada di mesin. Oke, sebelumnya mau saya buka apanya dulu, fleksibel touchscreen dari soketnya. Kita buka pakai pinset seperti ini. Oke, kemudian kita bukain baut-bautnya. Jika belum pernah membongkar sama sekali, ya yang perlu Anda lakukan adalah perhatikan letak-letaknya ya, letak-letak komponennya. Sebenarnya cukup simpel sih, kalau yang dibutuhkan itu keberanian. Kalau udah berani membongkar dan ada niat, tentu bisa. Soalnya saya juga masih tahap belajar kan, seperti itu. Nah, ini membuka baterainya ini harap hati-hati ya, karena lemnya sangat kuat. Ini sudah pernah diganti, jadi tidak begitu kuat. Ketika kalau masih baterai yang aslinya, itu lemnya nempelnya tuh kuat sekali. Jadi harus hati-hati tuh bukanya. Nah, ini juga perlu kita jangan sampai langsung main tarik aja mesinnya, karena di sini ada yang melekat ya. Ini untuk tombol volume dan juga tombol power yang perlu kita lepas, jadi kita hati-hati juga. Seperti ini caranya, hati-hati, ini mudah robek kabel fleksibelnya. Yang penting sebelum membongkar kita perhatikan dulu semuanya, biar tidak ada yang tertinggal dan tidak asal tarik ya. Pokoknya kita lepas dulu semua yang menempel di rangka ataupun casingnya, seperti mic, speaker, juga seperti tadi tombol tombol volume dan tombol power. Bisa menggunakan benda lainnya, tidak harus pakai pinset. Ini saya pakai ini aja. Oke, siap, kita angkat dan kita pindahkan dulu ke tempat lain. Jika sudah seperti ini, kita tinggal lepas dulu LCD-nya. Kita lepas dulu LCD-nya ya. Kita congkel hati-hati karena mudah pecah. Seharusnya pun penyongkelnya pakai benda yang elastis biar tidak mudah pecah, karena pakai besi seperti ini rawan pecah sebenarnya. Karena ada dua penguncinya ini, jadi di LCD-nya, jadi harus hati-hati nyongkelnya. Saya agak bingung juga.
Ini kita tarik ke atas nih ya, dengan tarik menyamping nih. Oh, kalau dicongkel bahaya, jadi kita tarik menyamping. Nah, seperti ini. Sudah terlepas. Ini pecah, makanya tidak berfungsi touchscreen-nya. Nah, sekarang kita lepas touchscreen-nya. Ini cukup sulit karena lemnya kuat sekali kalau belum pernah diganti. Ini saya tetesin thinner ataupun juga mungkin bisa bensin sedikit gitu di celah-celah lemnya agar mudah dibuka, ataupun setidaknya ada jalan untuk memasukkan. Seharusnya dipakai benda yang elastis ini, yang tipis. Ini terlalu tebal sebenarnya, bisa pecah, tapi karena memang touchscreen-nya sudah rusak jadi tidak masalah, asalkan kerangkanya ini tidak ikut rusak. Kalau touchscreen-nya kan memang sudah rusak, jadi nggak perlu takut untuk membongkarnya walaupun pecah kan. Lemnya memang cukup kuat karena belum pernah diganti, jadi harus kita bersihkan dulu di sela-selanya nih lemnya. Jika sudah bisa masuk seperti ini apanya, pinsetnya bisa kita tarik. Tentu punya cara sendiri-sendiri ya, mungkin ada yang lebih tahu lagi caranya biar cepet kebukanya. Sebenarnya mudahnya sih pakai blower ataupun solder uap. Kita panaskan di atasnya itu mudah terbuka itu. Cuma di sini saya pakai cara yang sedikit rumit gitu kan, karena tidak semua memiliki solder uap. Jadi bisa dengan cara-cara seperti ini, yang penting bisa terbuka touchscreen-nya walaupun susah gitu kan. Oke, sedikit lagi. Akhirnya terbuka juga. Tinggal kita ganti yang baru. Sebelumnya kita olesi dulu lemnya. Ini lem khusus untuk lem-lem pemasangan LCD ataupun touchscreen. Bisa beli di grosiran spray pet HP. Sebelumnya kita pastikan dulu bersih ya di kerangkanya, biar lemnya menempel dengan bagus. Kita oleskan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak, tipis-tipis, yang penting rata. Sekarang kita pasang touchscreen yang baru. Biasanya ada juga sih, kalau nggak salah, yang dari bawaannya di touchscreen-nya itu udah ada semacam double tipnya gitu ya, semacam lemnya, dia tinggal menempelkan gitu. Tapi kalau yang ini tidak ada, maklum karena suku cadang Cina semua ya, jadi ada yang bagusnya, ada yang sedang. Seperti ini ya caranya. Kita masukkan dulu di tempatnya kabel fleksibelnya, pastikan tidak terlipat, baru kita paskan dan kita tekan. Tidak perlu keras-keras nekannya karena ini mudah pecah. Yang penting menempel di lem, di kerangka. Kita rapikan posisinya. Jika sudah, tinggal kita pasang
seperti LCD. Ini sudah rapi ya. Nah, kita tinggal pasang LCD-nya. Maaf tadi videonya terpotong karena videonya berhenti ya. Jadi bagian tadi terpotong. Ya, cara masang mesinnya tentu kalau sudah bisa membongkar bisa memasang ya. Jangan sampai bisa membongkar tapi tidak bisa memasang kan gitu. Yang penting tahu letak-letaknya, pasti bisa memasang lah. Karena tidak rumit kok. Mesinnya cukup sederhana, tidak banyak semrawut gitu, hanya beberapa aja yang perlu kita copot-copot. Pokoknya kalau udah pernah bongkar tentu tahu nanti. Oke, pasang, pastikan kabel fleksibel listriknya terpasang. Ini dia, harus dipasang. Sip. Kita pasangi lagi baut-baut yang di dalam ya. Ini harus diingat di mana dari letak-letaknya. Kalau ukuran bautnya sih rata-rata sama, di luar dan di dalam. Oke, saatnya kita tutup. Siap, sudah rapi. Kalau ini masih harus dibaut ini, karena memang ada bautnya nanti biar rapet. Nampaknya tinggal kita coba nih. Kita hidupkan dulu. Sebenarnya sebelum memasang touchscreen harus kita coba dulu ya. Sebelum dipasang harus kita coba dulu bisa kok dicoba, hanya bongkar tutup mesinnya saja. Jadi langsung dipasang di soketnya itu. Sebelum dipasang di HP-nya seperti ini harus kita coba dulu di luar gitu. Sebenarnya seperti itu sih kalau kita beli. Kalau langsung main pasang beresiko ketika touchscreen-nya tidak bagus. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dengan dari segi editing dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Thanks.